Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ani Batu, stambuk AD21201110. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem hormon. Yang pertama, kita akan membahas dulu materi mengenai pengertian dari sistem endokrin, karena ini cukup penting ya teman-teman. Jadi, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi dari tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin inilah yang dinamakan dengan hormon. Hormon sendiri berasal dari bahasa hormaien yang artinya membangkitkan. Hormon berperan dalam mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Nah, teman-teman, kelenjar endokrin ini terbagi menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis sering juga disebut sebagai kelenjar pituitari. Kelenjar ini terletak di bagian dasar hipotalamus. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar ya teman-teman. Hipofisis terbagi menjadi 2 lobus. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. Di mana lobus ini yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Adapun kelainan pada kelenjar hipofisis salah satunya yaitu gigantisme atau tubuh raksasa. Gigantisme ini disebabkan oleh hipersekresi growth hormone atau GH. Selain itu ada juga dwarfisme atau kekerdilan yang disebabkan oleh hiposekresi growth hormone tadi. Kita lanjut pada kelenjar yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid disebut juga sebagai kelenjar kondok. Terdapat di bawah laring. Kelenjar ini menghasilkan 3 hormon yaitu hormon tiroksin, hormon triodotironin, dan kalsitonin. Hormon tiroksin dan triodotironin berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air dan garam dalam tubuh. Sementara hormon kalsiotonin berperan dalam menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Adapun kelainan pada kelenjar tiroid salah satunya yaitu morbus Basedowi atau Graves' disease. Morbus Basedowi merupakan penyakit gangguan imunitas yang menyebabkan hipersekresi hormon tiroid. Selain itu ada juga kretinisme atau kekerdilan dengan kemunduran mental ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok terletak di belakang tiroid. Kelenjar paratiroid ini hanya menyekresikan satu hormon saja, yaitu hormon paratormon. Paratormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Adapun kelainan pada kelenjar paratiroid ini salah satunya yaitu hipersekresi paratormon. Hipersekresi paratormon memicu pelepasan kalsium dari tulang ke darah, sehingga kadar kalsium dalam darah menjadi tinggi, namun tulang menjadi rapuh. Nah, yang keempat merupakan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal sering disebut sebagai suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar ini terletak di kurup atau ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Pada bagian korteks terdapat korteks mineral, hormon glukokortikoid, dan hormon androgen. Pada bagian medula sendiri terdapat hormon adrenalin atau epifirin dan hormon non-adrenalin atau non-epinefrin. Adapun kelainan pada kelenjar adrenal salah satunya yaitu virilisme. Virilisme ditandai dengan tumbuhnya rambut wajah berupa kumis atau jenggot pada wanita. Kelainan ini disebabkan oleh hipersekresi hormon androgen. Yang kelima merupakan kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas memiliki nama lain pulau-pulau Langerhans. Kelenjar ini terletak di bawah lambung. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon yaitu hormon insulin dan glukogen. Adapun kelainan pada kelenjar pankreas
dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan kencing manis. Diabetes mellitus ini bisa timbul karena hiposekresi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. Nah, yang ketiga adalah kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita adalah ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Adapun kelainan pada kelenjar gonad, salah satunya yaitu hipogonadisme. Kelainan ini disebabkan oleh hiposekresi hormon yang diproduksi oleh kelenjar gonad. Hipogonadisme pada pria terjadi jika hormon testosteronnya terlalu rendah, sedangkan pada wanita terjadi jika hormon estrogen dan progesteronnya terlalu rendah. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini terdiri dari 2 lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil dan beratnya itu hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas menjadi 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Hormon yang disekresikan kelenjar timus adalah hormon timopoetein dan timulin serta hormon timosin. Kelainan pada kelenjar timus antara lain yaitu hipoplasia timus, hiperplasia timus, kista timus, dan timoma. Nah, teman-teman, demikianlah materi sistem hormon yang dapat saya paparkan pada pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya berikan barusan dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Baik, kalau begitu saya mohon undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye, terima kasih.